Sebetulnya kondisinya baik-baik aja gitu ya, cuman memang karena lagi viral ya pasti yang jadi sasaran sebetulnya bukan saya, keluarga besar saya gitu loh. Ya tapi itu udah resiko, kan saya cerita itu kan real. Saya real, saya nggak pernah saya tambahin, nggak ada yang saya kurangin. Dan saya tidak pernah menjelek-jelekan keluarga saya. Kalau saya cerita sebagai tulang punggung, memang iya saya tulang punggung keluarga. Dari mulai saya umur 9 tahun sampai sekarang ini. Kalau dulu, kan kadang-kadang yang apa berita-berita dulu diulik-ulik lagi dulu 50 orang itu tuh dulu udah masa tahun-tahun yang dulu. Sekarang kan mereka udah gede-gede kan, ya mereka kan sekolah, saya sekolahin terus hingga sampai kuliah selesai, ya mereka kan udah pada kerja, udah pada mapan, udah apa gitu. Kalau waktu sekarang itu saya itu bantu ya masih memang banyak. Anak saya sendiri juga dua bulan yang lalu baru selesai S2, alhamdulillah. Terus saya masih punya anak kelas 3 SMP, yang kan masih jadi tanggung jawab saya. Terus kayak cucu-cucu saya yang sekarang muncul baru-baru itu kan mereka taunya Umi gitu kan. Ya memang kebahagiaan saya, apalagi cucu. Semua orang itu kalau udah punya cucu itu udah, aduh bahagianya udah deh, mungkin melebihi anak gitu loh. Itu ternyata yang saya rasakan itu gitu loh. Jadi kadang-kadang berita kalau jual aset itu sebenarnya udah 2019 gitu loh. Di ngekos itu udah 3 tahun gitu loh. Udah 3 tahun saya ngekos. Kenapa? Saya juga nggak tahu ya dari mana, tapi kok jadi rame kayak gini gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Ya sebetulnya ada baiknya gitu buat diri saya. Yang akhirnya saya ada pekerjaan. Saya kan selalu ngomong apa sih yang Mbak Nunung, Mas Dedi bilang, yang Mbak Nunung cari sekarang cuman kerja. Saya kepengen kerja aja, punya pekerjaan. Kadang kalau saya itu sekarang yang saya pikirkan itu adalah saya bisa beli obat. Jangan sampai putus, karena saya nggak bisa putus obat gitu. Dan obat itu nggak murah, mahal banget gitu loh. Dan setiap bulan harus ada obat ini, karena memang banyak banget ya sakit yang saya dari tentu banyak selain cancer. Kalau cancer kemarin di cover sama teman-teman. Terus saya operasi mata ini kan kemarin udah nggak bisa ngelihat satu, ini satunya udah mulai nggak bisa ngelihat, di cover sama salah satu rumah sakit mata di JEC Menteng. Spesial pun saya, nah itu aku di cover dari rumah sakit JEC itu habis collab sama Mas Dedi di YouTube-nya Mas Dedi yang sama Widial Diano. Itu cuman bercanda. Mas Dedi itu pernah operasi gitu, terus sakit nggak Mas? Sakit. Aku iya Mas, disuruh operasi. Kok nggak operasi? Mas, aku udah nabung Mas, cuman kemarin tiba-tiba anak aku tuh operasi besar. Jadi yang ngalah lah sebagai orang tua. Jadi kapan mau operasi? Ya nantilah Mas pas aku operasi. Cepetnya, cepet. Itu udah nggak ada yang. Nah akhirnya 2 hari kemudian podcast itu keluar, aku ditelepon dari salah satu rumah sakit Menteng itu, rumah sakit mata JIC Menteng, disuruh datang aja deh sama direkturnya langsung, tapi dengan stafnya aku datang, akhirnya ketemu, kapan mau operasi siapnya Mbak Nunung? Kapan aja sih dok? Aku bilang gitu. Daripada saya juga udah nggak mulai nyaman, udah mulai jatuh-jatuh, saya ngelihat tangga nggak bisa, ngelihat guduk-gudukan udah nggak bisa, ini udah mulai ikut gitu loh. Udah mulai nggak sinkron yang sini. Ternyata minusnya juga 10 gitu loh. Jadi ini kontak lensnya yang hitam diganti baru semua. Dan itu sepeser pun saya nggak mengeluarkan uang. Jadi dibantu banget dari rumah sakit. Terima kasih banget JIC Menteng ya, rumah sakit mata JIC Menteng. GERD saya itu udah yang meludah itu udah darah karena luka. Kemarin udah di endoskopi sampai 3 kali, alhamdulillah udah membaik, udah kering, terus udah biasa. Tapi kalau kepikiran sedikit GERD-nya naik, udah gitu-gitu aja. Makanya kan selalu obat, selalu siap terus. Jangan sampai GERD kan bahaya kan sekarang kan gitu loh. Gak bisa disepelein kan gitu. Terus panic attack saya itu udah 15 tahun. Insom, yang gak bisa tidur. Gitu, udah ya kayak ya apa ya, semakin tua semakin banyak pikirannya pasti penyakit itu ngantri. Kalau untuk mata itu sekarang kondisinya Oh udah jelas banget, dua-duanya jelas, melihat udah jelas. Aku nggak pakai kacamata aja udah jelas banget gitu loh. Cuman kalau ini kan untuk biar lebih jelas karena ini kacamata kan juga baru. Saya kan setiap bulan sekali kan harus cek darah puasa. Itu kan untuk melihat ginjal, melihat paru. Selama sampai detik ini sih alhamdulillah masih baik-baik aja. Ya karena saya diobatin ginjalnya supaya aman. Karena diobatin itu ginjalnya juga supaya aman. Jadi bukan hanya diminum-minum obat aja tanpa ginjalnya tidak diobatin. Ginjalnya juga diobatin biar aman, biar tidak menyerang ke ginjal. Kalau kansernya sebetulnya itu harus kontrol terus. Karena saya juga
jarang banget kontrol ya, kembali lagi ya masalah keuangan ya. Sebetulnya kan disuruh imunoterapi itu sebulan sekali itu 60 juta selama 1 tahun, itu nggak saya lakukan. Terus kayak disuruh bukannya sinar itu nggak saya lakukan. Terus disuruh pap scan lagi, pap scan kan harus yang melihat penyebarannya udah sampai di mana. Alhamdulillah sih sebetulnya kalau yang saya rasakan udah 3 tahun ini sih nggak ada yang kejanggalan-kejanggalan gitu. Terus ini mau operasi lagi kan, ngambil alat-alat yang ada di dalam tubuh saya kan. Kemarin kan dipasangin alat gitu. Itu sebetulnya 3 minggu sekali itu harus disuntik, harus kontrol. Karena biar nggak mampet gitu. Saya nggak lakukan itu. Ya saya sebetulnya ya ngalah dulu, kadang-kadang obat nggak keambil karena memang saya masih mikir keluarga gitu loh, mikir anak-anak saya masih pada butuh mereka. Ya udah saya ngalah dulu lah, lihat apa sih aku diberi kesehatan kok, percaya ya. Walaupun aku pernah nggak minum obat dalam 1 minggu tuh bener-bener yang tepar, bener-bener yang aduh nggak enak semua, yang kenapa. Terus akhirnya suami saya, ada uang nggak sih Pak di rekening, ya diambil aja ya 5 dulu, dicicil-cicil aja. Mestinya kan kalau ambil untuk sebulan itu dicicil aja 5 dulu kayak gitu-gitu. Tapi yang penting kan berjalan kan, nanti untuk 5 ini nunggu uang turun deh dari bintang tamu gitu. Kalau bintang tamu kan nggak bisa kita minta ke depan kan, kadang-kadang jangkanya ada 2 bulan, ada sampai 3 bulan, ada yang kadang-kadang sebulan belum udah. Jadi nggak ngerti lah gitu loh. Jadi ya udah, yang penting kan ada putaran uang ya, kayak buka lubang tutup lubang gitu aja. Hidupnya tuh kayak sekarang tuh buka lubang tutup lubang. Ya kalau kayak gula, kayak GERD, terus kayak kalau yang untuk panic attack memang nggak boleh ya, dicicil-cicil gitu nggak boleh ya. Terus karena kan ada obat penenangnya, saya butuh banget obat karena saya tiba-tiba kan panik. Itu kayak kemarin itu obat panic attack-nya habis, obat penenang itu saya tiba-tiba pulang kerja itu yang kayak semutan gitu, yang karena kepikiran apa gitu. Terus tanganku lemes, aku kenapa ya, aku kenapa ya. Gitu-gitu, terus tiba-tiba aku panik, obatnya habis. Tapi setelah diteleponin sama dokter, dokternya bilang udah ambil di IGD aja, nggak usah perlu nunggu saya karena hari Sabtu Minggu kan dokter nggak ada kan, masih harus nunggu Senin. Terus gimana dok, aku gimana nih dok, aku obatnya habis, udah kamu langsung ke IGD. Dia bilang nanti biar IGD yang telepon saya, dokter itu aja udah obat buat saya. Jadi nggak, terus akhirnya kita nggak ke IGD, kita tuh udah obat. Kita denger suaranya dokternya aja udah obat banget. Terus ada dokter yang GERD itu ngasih keringanan, saya itu ngambil obatnya 5 bulan sekali bisa dipang. Jadi nggak usah kontrol. Dan kalau GERD kan obatnya cuma itu aja. Tapi kalau gula kan nggak bisa. Mau dikasih 5 bulan karena kan harus lihat naik turunnya darah. Kadang-kadang kan gula kita bisa naik, bisa turun. Kan obatnya kalau kita turun, obatnya diturunin. Kalau kita naik, obatnya kan kalau gula gitu. Dan ya tahu sendirilah obatnya tuh nggak ada yang murah deh mas, semua deh. Saya nggak tahu karena mesti harus ronsen dulu karena udah kelamaan kan, udah mengganggu banget kan gitu loh. Saya juga takut ini mengganggu tangan saya yang kan alat ini kok tiba-tiba sering kebas, sering kayak peredaran darahnya nggak, itu ada apa karena ini udah ketutup lemak apa gimana? Karena memang 3 minggu sekali harus disuntik itu. Saya aja yang bandel gitu. Ya bandelnya sih sebenarnya bukan bandel karena memang ya gimana ya gitu loh. Terus akhirnya ya udah nggak apa-apa lah, apa-apa selalu bilang nggak apa-apa gitu. Ternyata mulai ngaruh semua gitu loh. Nah ini mulai karena kemarin Mas Didi kan udah mau cover saya udah mulai kontrol, terus mulai janjian kapan mau operasi. Karena mereka dokter juga nggak mau langsung mau operasi kan, melihat keadaan mesti ronsen dulu, pap scan dulu. Ini dulu kalau nanti mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa. Nauzubillah min dzalik, nggak minta ya, kalau ada penyebaran kan pasti harus dipasang lagi. Ini kan ngelepas itu harus 5 tahun sebetulnya. Untuk kemo, terus untuk apalagi aku nggak ngerti, kurang tahu aku ada 3 apa berapa ya. Cuman aku nggak ada di sini semua. Jadi aku sih nggak pernah mau tanya dia. Udah mau apa aja aku udah pasrah gitu. Dan kalau aku tanya nanti aku stres gitu loh. Ya apalagi gula mah, kalau gula kan tahu sendiri mbak, gula itu kan nggak bisa sembuh. Kalau GERD gitu masih bisa sembuh, cuman ya kembali lagi ke pikiran karena pusatnya penyakit itu kan di pikiran. Kalau pikiran kita nggak tenang, terus aduh gue besok harus kirim anak-anak, harus kirim belum ada duit, itu kan udah yang apalagi dapat telepon malam-malam dari keluarga gitu, aku udah yang wah paniknya udah, aku nggak mau terima udah yang pikirannya tuh udah yang nggak pernah positif terus gitu loh.
kadang sebetulnya kan nggak boleh kan kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh bilang sama mereka kalau telepon jangan malam-malam deh gitu. Sebetulnya terapi-terapi itu banyak banget yang, cuman kan kalau cancer itu mau terapinya terapi apa gitu loh. Aku kan ya memang kayak herbal itu banyak yang bagus. Dan dokter tuh nggak ngelarang, herbal itu banyak banget yang bagus dan banyak banget yang cocok gitu loh. Dan saya percaya mujizat juga pasti ada gitu loh. Herbal itu ada banyak yang cocok juga gitu loh. Saya juga jalan herbal gitu loh. Saya bantu dengan herbal kayak madu, terus kayak apa gitu. Kalau memang ditawarin orang herbal ini kalau ini memang ini positif ini baik ya saya lakukan, saya minum ya walaupun tetap dokter saya tetap jalan, nggak saya tinggalkan karena kanker itu nggak bisa lepas dari dokter. Kemo itu harus, orang kanker itu operasi tok nggak akan bisa sembuh, ya harus kemo. Dan kemo itu kan nggak ada lawan obat apa-apa kalau kemo loh ya, nggak bisa yang ada ngelawan kemo, mau obat sehebat apapun. Sampai detik hari ini masih kemo? Oh enggak, udah enggak, ini obat rambutnya udah keluar. Kan saya masih punya pekerjaan di salah satu stasiun TV kan saya kan ada kompetisi nyanyi. Kebetulan saya masuk 3 besar. Grand finalnya kan tanggal 20. Saya selesaiin itu dulu karena nggak mungkin saya mundur kan, nggak boleh kan. Saya udah telepon dokter, saya kemarin udah kontrol, nggak apa-apa Mbak Nunung, nanti hari apa mau ronsen dulu. Terus banyak banget sebetulnya rumah sakit yang nawarin saya. Banyak banget, salah satu rumah sakit terbesar di Jakarta ada beberapa sebetulnya yang nawarin saya ya untuk meng-cover saya. Tapi kan saya udah di-cover Mas Dedi, itu kan amanah. Saya nggak mau terus wah ya uangnya Dedi buat yang lain aja nggak mau karena Mas Dedi janji sama saya ini harus buat pengobatan. Itu amanah kan gitu. Meskipun saya banyak dibantu sama banyak banget yang nawarin rumah sakit terbesar yang untuk menolong saya sangat terima kasih sekali. Ya mungkin nanti ada salah satu rumah sakit yang saya datangin, pasti akan saya datangin semua. Saya akan mengucapkan terima kasih dan mungkin saya akan operasi di situ. Ya walaupun mungkin di cover tapi tetap uang dari Mas Dedi itu amanah tetap untuk berobat. Dalam 1 bulan tuh bisa sampai 40 sampai hampir 50. Obat yang diminum Ya, aja. makanya sampai nggak bisa kontrol saya karena yang saya utamakan obat gitu, full. 45, 46 kadang-kadang. Kalau keambil semua loh ya. Kadang-kadang kan kalau nggak bisa ngambil nyicil, ambil 5 biji. Itu apoteknya itu ya tahu banget ya mungkin mereka melihat berita-berita gitu dan apoteknya nggak pernah di apotek di rumah sakit itu nggak pernah mempersulit. Mbak ngambil 5 dulu ya suami saya gitu. Nanti untuk hari ini sampai ini nanti mudah-mudahan kontrol gini. Oh iya. Di apapun obat yang aku minta dikasih. Itu 5 biji aja 1 jutaan lebih. Satu penyakit. Itu satu penyakit kayak gula gitu, itu bisa jadi 5 biji itu bisa 1 juta lebih. Aku asuransi nggak punya. Dan kemarin kan aku setelah sakit, aku baru bikin BPJS. Nah, kan aku udah termasuk, karena di rumah sakitku tuh memang nggak cover BPJS gitu loh. Jadi memang nggak ke cover. Dan BPJS kemarin sudah ngubungin saya, maksudnya ada kesulitan apa. Mungkin belum ada waktu untuk ketemu ya, kayak pimpinannya kepengen ketemu saya. Kok sampai BPJS nggak meng-cover itu apa ya, mungkin karena saya bikinnya juga udah terlambat pada saat saya udah di pertengahan operasi dan operasi saya itu tempat rumah sakit yang nggak cover ke BPJS gitu loh. Mungkin kalau nanti ada BPJS yang mungkin mau bantu aku ya lebih terima kasih sekali dan aku pasti akan ketemu kita ngobrolin kok. Banyak mungkin orang teman-teman sahabat gitu yang membantu, siapa yang paling besar nih yang perhatian? Saya nggak bisa kalau ngomong besar kecilnya, semua itu perhatiannya aja. Bantuan itu kan tidak hanya materi aja ya, mereka support, mereka doa itu juga yang udah itu yang paling penting banget juga bukan saya ya, selain materi ya, selain finansial selain uang ya gitu. Jadi doa support tuh hampir semuanya. Jadi kalau dibilang siapa yang paling terbesar, semua besar. Oh, mental saya naik turun. Ya untung saya punya suami yang bisa dijadiin suster, bisa dijadiin musuh, bisa dijadiin amarah, bisa dijadiin bercanda, bisa dijadiin apa aja suami saya itu ya. Dulu yang orang melihat notabene suami saya, wah ya mau aja sama Nunung berondong karena Nunung gini-gini dulu. Dan ternyata saya kan dalam keadaan benar-benar gak ada, semakin setianya semakin bertambah. Ngurusin orang sakit itu berat loh Mbak. Iya loh, mending kan kita udah kelihatan sakit apa ini yang sehat ini bisa-bisa ikut tumbang loh.
udah mesti maksa minum obat, ayo sayang, udah ngerayu-ngerayu kalau mau minum kan kadang-kadang saya putus asa kan nggak mau minum obat, bosen ya udah ya dia dengan segala cara ya. Suami saya bukan manusia sempurna ya, kadang ada jengkelnya, kadang ada marahnya ya, kalau saya udah yang mentok dia sudah aku harus gimana sampai gini-gini, itu suami saya sering lakukan gitu ya. Kalau udah kayak gitu ya udah maaf ya gitu. Jadi saling mengisi lah, kalau saya udah yang marahnya udah nggak mau minum obat, nggak mau obat, suami saya sampai yang ngerayunya itu udah sampai duduk-duduk di lantai gitu, ayo sayang minum obat. Katanya kamu masih ingin beraktivitas, katanya kamu masih mau pengen ngibur masyarakat Indonesia, katanya kamu masih ini, kamu masih punya tanggung jawab anak-anak loh yang. Nah itu kadang-kadang udah mulai reda, ya udah sini aku minum. Kan tadinya sebelum jadi suami kan manajer saya itu dalam bekerja, suami saya itu orang jujur. Terus tutur katanya sopan, nggak pernah kurang ajar sama saya. Terus dia jujur, terbuka, uang dan profesional aja gitu loh. Terus lama-lama saling curhat. Kebetulan sama-sama punya latar belakang yang sama aku sama suamiku. Suamiku pernah gagal 3 kali, aku pernah gagal 2 kali ya. Jadi cerita kegagalan, cerita apa sih? Oh ya kita kadang-kadang. Terus lama-lama kok pembicaraan itu mulai cocok, nyambung. Dan kebetulan waktu itu memang suami saya itu udah duda, udah nggak ada istri ya. Cuman tiba-tiba ada muncul perempuan itu, nggak ngerti, buktinya dia nggak bisa membuktikan. Buktinya saya bisa nikah sama suami saya, KUA berani menikahkan saya karena memang suami saya duda, ada suratnya gitu loh. Dan dia nggak bisa membuktikan surat suami istrinya pada saat itu gitu loh. Dan ternyata mereka itu cuma nikah sirih gitu. Mereka juga korban dari oknum gitu loh. Saya menikah dengan suami saya, anak-anak saya yang menganjurkan. Nah, iya, gimana teman-teman? Anak-anak saya. Karena anak saya yang si Bagus itu deket banget sama Ian. Deket banget. Dulu kan yang ngurusin saya kan anak saya. Nah, anak saya kan remaja. Ngurusin orang saya itu kan ya lama-lama dia waktu mainnya nggak ada, terus urusan nagih minta-minta uang, terus ini berapa episode apa itu kan tahu sendiri kan, dulu pekerjaan kan terlalu banyak banget kan. Jadi anak saya itu udah angkat tangan, mama itu butuh manajer, mama udah saat emang pantas mama itu punya manajer deh. Udah pantas mama punya manajer, cari manajer, tak cariin ya mah ya, dikenalin sama Ian ini. Karena si Bagus, Ian itu dulu kan kerja di salah studio yang aku syuting di situ. Ian itu yang ngurusin semua studio di situ. Nah jadi anakku kan kalau nganter aku sering ngobrol sama Ian, sering ngobrol gitu. Nah anakku tuh punya feeling ini Om Ian ini baik banget. Terus Om bantu mamaku mau nggak jadi manajer gitu. Apa mamamu mau dia gitu. Terus dikenalin lah sama saya. Kenalin terus ngobrol terus. Nah kamu kalau jadi manajer aku kerjaanmu gimana ya? Dan lihat aja nih ke depan. Kalau bisa berjalan bareng ya enggak apa-apa. Yang penting kamu tak urusin, kerjaanku tak urusin. Tapi akhirnya ya harus ngalah salah satu karena kerjaan saya kerjaan dia yang harus dikalahkan. Dia yang harus. Berarti anak-anak tuh memang menaruh besar banget. Iya, Ian, ya? iya. Jadi dari anak-anak ini ibu saya juga waktu pertama saya ketemuin sama Ian itu udah feeling banget titip anak saya, cuman gitu aja ibu saya. Pertama kali ketemu titip anak saya, nak Ian, iya bu. Apa-apa tuh yang minta maaf selalu dia, walaupun yang salah aku. Tapi aku juga nggak jadi orang terus menang-menangan gitu, nggak. Aku juga minta maaf ya. Kita sholat berdua saling maaf-maafan gitu udah gitu. Udah gitu aja. Ya kalau suami saya itu menyadari banget memang mental saya itu memang lagi nggak stabil, mental saya itu lagi nggak baik-baik aja gitu loh. Menghadapi minum obat kayak gitu, suami saya tahu banget perasaan saya menghadapi keluarga, menghadapi ini. Suami saya itu mengerti banget gitu, terus secara finansial, keuangan yang nggak stabil, nggak apa, padahal perlu obat. Jadi suami saya itu tahu banget. Jadi dia tuh ya selalu aku minta maaf ya, dia selalu begitu, selalu tiap hari selalu bangun tidur gitu selalu nyiumnya, aku minta maaf ya, selalu. Suaminya tiap hari hampir minta maaf sama saya. Paling kalau lagi nggak bisa ngambil obat gitu, aku minta maaf ya. Suami saya itu sampai bilang aku tak nge-grab ya, aku tak kerja, aku nggak mau ya. Terus kalau kamu kerja aku gimana, yang ngurusin aku siapa?
memang aku yang nggak boleh gitu loh Mbak, karena kalau dia nge-grab apa pulangnya kan nggak ngerti kita malam apa terus aku yang ngurusin siapa Mbak, gitu, yang ngurusin aku siapa, belum tentu ada orang bisa kuat ngurusin aku gitu loh. Jadi dia tuh sampai aku nggak grab ya dia gitu, jangan, karena biar kamu bisa minum obat, dia kadang-kadang gitu, nggak usah ya. Aku nggak ngerti ya Mbak, jodoh maut rezeki itu kan Allah yang tahu ya Mbak, aku nggak ngerti. Tapi sampai detik ini suami saya itu sangat sayang banget sama aku. Begitu udah deh pokoknya dia pertama mau menikahi aku, memang dia udah janji aku bukan siapa-siapa, aku nggak punya apa-apa, yang aku punya cuma pikiran dan tenaga. Udah itu janjinya dia ke saya, ya dia buktikan sekarang. Bangun tidur selalu nyium aku, minta maaf ya setiap hari. Setiap hari. Kalaupun aku yang udah bangun duluan, aku duduk gitu, dia bangun gitu, kamu udah bangun duluan sayang, nyium aku, maafan aku ya, maaf. Apalagi kalau aku yang bangun duluan. Aku sama Ian tuh nggak ada yang dirahasiain. Apalagi aku tuh orang yang nggak paling nggak bisa nyimpen rahasia. Aku tuh nggak paling orang yang nggak bisa bohong, apalagi sama suami. Suamiku juga gitu. Ya memang rumah tangga itu yang paling penting keterbukaan kok. Keterbukaan itu kejujuran. Kalau jujur ya, kalau punya privasi apa-apa ya semua orang pasti punya ya gitu. Ini pantas diomongin enggak, ini enggak gitu kan kita nggak. Tapi yang jelas keterbukaan itu aku jalankan sama Ian. Karena rumah tangga itu yang paling penting keterbukaan, kejujuran. Kalau kejujuran itu kan memang mungkin enggak semua orang bisa ya. Tapi ya paling enggak kita berusaha untuk jujur lah. Dan mau kemana kok sama suami saya? 24 jam nggak pernah pisah. Orang suami saya nyuci mobil aja aku ikut. Aku diajak. Dia nggak mau, aku tinggal di kamar sendiri. Nyuci mobil yang yuk, aku kadang enggak ya, aku masak aja, nanti aku masak aja deh. Kamu enggak, masaknya nanti aja Mbak pulang nyuci mobil. Bener. Nyuci mobil aja aku dibawa Mbak. Udah suami istri sahabat musuh apa-apa udah jadi apa aja suster. Yang paling berat Ian itu pada saat saya harus minum obat. Itu kadang-kadang saya kan putus asa gitu loh. Udah mas itu bener-bener dia tuh sampai duduk-duduk di lantai sampai mohon-mohon nangis sampean. Ayo sayang minum obat. Ini udah ada obatnya loh yang. Ini obat ini mahal loh. Biasanya nggak bisa beli, ini udah bisa beli. Ayo. Kamu kalau nggak bisa beli obat kamu cuman terlentang gitu aja dia gitu. Ayo dong sayang, ini udah bisa beli obat, udah ada obat. Ada uang masuk tadi aku beliin obat. Ya udah. Itu yang bener-bener yang ngerayu. Kadang-kadang banyak banget loh yang satu tas gini loh Mbak. Jadi maaf aja ya, suami saya juga ngurusin kerjaan saya kan ya Mbak, masih alhamdulillah masih ada pekerjaan lah 1, 2, 3 tuh masih ada gitu loh. Dan suami saya kan juga ngurusin uang yang masih lama-lama kayak gitu. Terus dia sampai bilang gitu, aku nggak mau kalau kamu kerja, terus apalagi pernah mau diajak kerja tapi di luar kota, dan aku nggak mau, aku bilang gitu. Udah nggak apa-apa, kamu nggak kerja nggak apa-apa, kan kamu janjinya sama aku kan cuma pikiran dan tenaga yang kamu berikan ke aku, ya udah kasih pikiran dan tenagamu untuk aku, udah, aku nggak nuntut apa-apa kok ya. Sekarang buka lubang tutup lubang, yang penting kan masih bisa berjalan, alhamdulillah. Kita kan nggak tahu kan ya, mungkin tahun depan kita diberi rezeki lagi, dikembaliin lagi rezeki kita sama Allah, kita nggak tahu. Tapi yang paling penting kita kan nggak minta itu, kita yang minta setiap sholat kita kan minta sehat toh ya. Kamu juga mendoakan saya sehat kan, aku juga selalu minta sehat, paling kirim doa buat orang tua saya, rasa penyesalan saya ke orang tua saya yang sudah membuat kecewa mereka, keluarga saya, udah anak saya yang udah, pokoknya untuk keluarga aja nih dalam doa-doa saya. Pernah yang kemarin ada kasus yang aku ngeblok semua keluarga besar aku itu. Ya mungkin aku bisa dikatain kayak baper gitu ya Mbak. Mungkin usia seperti saya, bagi seorang ibu yang jauh, itu kan kepengin banget butuh kabar. Apa dikatain mas sehat, udah makan gitu, udah bahagia. Itu aku nggak pernah aku dapatkan waktu itu ya. Nah sekarang sampai yang akhirnya aku kan nggak pernah, maksud aku negara, kamu nanya kabar mama kan nggak mungkin, itu lucu banget kan, maksud orang tua kayak gitu loh. Kalian itu udah gede dan kalian itu berpendidikan kok gitu loh. Cuman sekarang ini dengan adanya itu akhirnya mereka sekarang intens lebih yang sehat mah, terus yang mah lagi kerja ya mah, ganggu nggak, kadang-kadang kepayan dulu kalau aku lagi di syuting, mama syuting selesai jam berapa pak, jam sekian, enggak pengen ngobrol aja gitu ganggu nggak gitu, enggak le ini udah selesai kok,
baru telepon aku, terus kawan aku yang perempuan, Bunda lagi ngapain, kan ke kakaknya dulu, baru kadang-kadang kayak menantuku, terus anak-anakku yang semuanya, terus kayak itu ya walaupun nggak semuanya ya masih ada juga yang nggak pernah nanya kabar, masih ada banyak tuh. Cuman buat saya yang penting anak-anak saya, yang penting cucu-cucu saya, terus anakku saya yang selalu intan udah mau udah makan, mas sehat, mas lagi sibuk apa gitu-gitu. Itu harapan semua orang tua di dunia. Orang tua tuh nggak kepengen dikasih uang. Kalau umur seperti saya tuh mau makan apa sih mbak, makan seenak apapun juga sampai di mana sih? Iya kan, udah masa muda saya udah makan enak-enak udah. Sekarang umur-umur sama saya itu apa sih yang kita makan? Ya, tapi kan harapan untuk kabar ke keluarga itu semua orang tua di dunia pasti mendapatkan itu. Dan orang tua kalau udah ditanyain kabar, nggak perlu dikasih uang, nggak perlu dikasih apa-apa. Syukur-syukur anaknya mampu kayak orang tuanya dibahagiain, diumrohin, apa-apain. Itu lebih bahagia banget kan gitu loh. Dan anaknya juga pasti akan dapat pahala yang besar banget ya. Itu karena apalagi seorang ibu, ada kata-kata, ada istilah surga itu di telapak kaki ibu, iya kan gitu. Sering banget video call gitu. Pada joget-joget, pada pada gitu-gitu terus. Karena gimana menantu saya, "Ma, ini anak-anak kepengen video callan." Ya. Terus anak saya, "Ya, Ma sehat, Ma. Udah makan, Ma, istirahat ya, Ma." Itu udah bahagia banget loh, Ma. Dan itu akan semua yang diinginkan seorang ibu-ibu di seluruh Indonesia. Saya ulangi lagi. Tiga, cuma tiga. Ada sih karena akan saya tiga juga, jadi 6. Aku cuma gini aja, udah ya nggak usah lihat komen-komen nanti membuat mereka, ada sih sampai yang nggak kuat lihat komen-komen sampai nggak manggil psikiater. Ada salah satu keluarga saya yang Sangat berdampak karena banyak dia gitu, tapi ya aku kan bicara tuh real karena tergantung pertanyaan aja, dan aku nggak ngurangin, dan ini bukan rahasia umum, aku jadi tulang punggung lagi, bukan rahasia umum lagi, dan itu sudah berkali-kali saya ucapkan dari tahun ke tahun, dari aset aku habis sudah 2019 diangkat lagi, dan aku kos sudah 3 tahun. Akhirnya keluarga saya kan yang jadi ya itu lebih baik nggak usah dibaca ulang gitu, sudah cukup, terima kasih aja gitu. Nggak ada perseteruan. Ada sih perseteruan, ada perseteruan, ada sedikit sih dari keluarga, dari keluarga kakak saya yang ada di Surabaya, ada perseteruan dikit itu, tapi nggak perlu diceritain di sini. Kalau mereka nggak ingat, mereka pasti akan ngomong di wartawan dong, nggak terima dong dia, keluarganya paling nggak pasti nggak terima dong, anaknya pasti nggak terima dong. Tapi mereka diam semua karena memang kenyataan ya, saya omongkan itu real. Ya mereka cukup diam. Ya udah gitu loh. Memang benar yang diomongkan Mbak Nurul itu benar. Kalau aku ngomong kok nggak benar, pasti mereka nggak terima dong Mbak. Dihujat itu sakit banget loh. Hujatan sekarang kan kamu Mbak tahu sendiri ya. Mereka pasti nggak terima. Mungkin adik saya terima, suaminya nggak terima. Mungkin adik saya ini yang terima, istrinya nggak terima. Iya kan? Mereka nggak manggil wartawan gampang kok. Kalau urusan lain sama Nunung, nggak ada. Mereka didatangin wartawan aja di warung saya, mereka nggak ada yang mau bicara. Dia bicara cuma dengan Mbak Nunung, orang paling berjasa buat keluarga. Dia ngomongnya gitu. Nggak ada yang mereka, adalah sama sesuatu yang tidak mengakui, adalah. Padahal itu orang yang paling saya utamakan untuk bantuan saya. Dan anaknya sekarang udah sukses semua, tapi nggak ada rasa terima kasih ucapan. Waktu dia operasi cancer, saya semua yang cover. 2 kali operasi saya semua kalau saya kasih ke rumah sakit yang layak, yang bagus, saya tungguin operasinya. Anaknya, cucunya ngambil ijazah di kampusnya aja gak bisa, padahal orang tuanya kaya, anaknya sukses. Terima kasih aja nggak ada. Saya punya hutang 15 juta aja ditagih. Pada saat saya lagi nggak ada duit, saya butuh cuma buat beli bukan. Ya tahu lah, mereka pasti tahu lah. Yang penting dia 15 jutanya ya Mbak. Ya penting uang 15 jutanya itu dikembaliin. Itu dikembaliin? Ya kembaliin dong. Saya langsung kembaliin. Sakit, kecewa, tapi sekarang udah nyantai aja deh. Ya udah Allah yang lebih tahu kok. Sebenarnya Allah itu lebih tahu. Ya sekarang kenyataannya kalau sampai saya ngomong saya itu nggak ada yang benar, mereka juga akan nuntut saya, Mbak. Ya mungkin adik saya terima, tapi kan mereka punya suami. Adik saya ini terima, mereka kan punya istri orang lain. Kita ini jelek-jelekin Nunung loh, kayak gini-gini loh. Iya kan, ada adik istri adikku itu
Mereka yang kerja malah istrinya, adikku malah enggak. Yang kerja istrinya, tapi adik ya alhamdulillah sekarang dengan saya buka, kalau boleh dibilang telat, terlambat itu nggak ada kata terlambat ya Mbak. Mungkin memang Allah sudah apa ya, sudah menakdirkan ya ini saatnya gitu loh. Jadi saya buka warung makan ya, banyak bantuan dari Raffi ya. Itu sekarang keluarga saya itu keluarga pinter masak semua. Dan saya mau buka rumah makan itu pertaruhan nama saya loh. Kenapa saya berani? Karena memang makanannya enak semua. Enak semua makanan. Dan mereka sekarang udah pure kerja di situ semua. Di situ semua keluarga besar saya. Dari menantu, anak, adik, kokinya adik-adik saya sendiri. Ya masih dibantu orang luar, masih orang luar mempekerjakan orang luar yang butuh-butuh pekerjaan. Dan juga banyak juga ada 16 orang-orang yang rame ya. Nah sekarang saya udah nggak begitu ribet. Setiap situ nggak sapu nggak udah transfer udah nggak gitu. Jadi saya sekarang fokus, saya tuh cari duit buat obat agar saya nggak putus obat. Saya kan juga belum bisa merusui restoran aja kan baru 4 bulan, sebulan 2-3 bulan tuh ramenya minta umum Mbak, bener ngantri. Dan terus menghadapi Ramadan. Kalau Ramadan itu kan orang-orang tuh biasanya kan lagi seneng-senengnya masak, lagi seminggu 2 minggu lah. Lagi nah sekarang udah mulai pada buka di situ. Sepi sih kemarin, sepi ya, butuh suntikan, butuh dana kayak untuk gaji karyawannya kan mingguan, kalau saya gaji karyawan kan Mbak, nggak bulanan. Jadi mah kurang segini ya nggak apa-apa gitu, masih mampu lah mama. Tapi ini alhamdulillah udah mau kembali rame lagi, udah mulai ada yang buka di situ, ada udah yang terus sekarang aku main Grab food, main apa itu lumayan juga sih membantu. Ya mereka sekarang lebih tenang. Mbak Nunung udah nggak yang dulu sekarang mereka kan udah punya penghasilan sendiri gitu. Ya walaupun kadang-kadang masih ada yang tak terduga sama anaknya, ada yang panas, anaknya ada yang tiba-tiba anget, sakit, apa terus Mbak ini masih tapi kan nggak sakit gak setiap hari, dan saya nggak minta ya gitu loh ya, gitu sih masih. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari mereka sudah alhamdulillah mereka udah punya penghasilan semua dari restoran yang saya bikin. Untuk mereka anak, menantu, adik semuanya udah untuk mereka semua. Ya mungkin nanti juga untuk di hari pensiun saya ya kan, mungkin kan kita nggak tahu ya, terus tiba-tiba saya memutuskan untuk saya mau fokus ke rumah makan deh. Soalnya kalau aku datang Mbak di rumah makan tuh rame banget. Jadi ada mereka kan foto-foto atau mereka pada ngupload ada Mbak Nunung dulu, habis itu ramai datang. Ya mereka sudah pengen ngajak foto, makan di situ gitu. Kalau saya, tapi kan nggak mungkin saya di situ terus. 2019 kan saya rehat 9 bulan. Itu udah ada pemasukan. Hidup terus berjalan. Hidup kan cuma nggak hanya untuk makan aja kan. Yang tak terduga itu kan yang paling gede. Terus 9 bulan keluar rehab kena COVID 2 tahun, langsung COVID. Dihadang COVID 2 tahun, tambah nggak kerja. Makanya saya jual aset itu kan ada alasannya gitu loh. Terus untung saya punya aset, untung waktu saya ada duit saya punya tabungan gitu loh. Kalau enggak, apa saya nggak nipu sana nipu sini? Pekerjaan nggak ada, hidup harus berjalan. Iya kan gitu loh. Alhamdulillah. Kalau harta aja Mbak, kehilangan harta itu udah deh, percaya deh kalau kita harta kita hilang untuk kebaikan, untuk apa, pasti Allah akan gantikan yang terbaik. Yakin itu, saya yakin. Ya dengan ini buktinya saya tercover semua. Saya nggak ada apa-apa. Mungkin harta saya belum dikembalikan, tidak dikembalikan sewujud kayak ini, tapi saya sakit udah tercover, saya ini tercover. Itu apakah nggak bantuan yang mujizat dari Allah? Kalau nggak jalannya Allah, nggak akan terjadi itu Mbak. Karena operasi itu bukan hanya 1 juta, 2 juta, ratusan juta loh Mbak. Kalau kita udah bilang operasi, kalau berbicara masalah operasi itu udah ratusan juta. Jadi ya pokoknya yang penting keluarga aku bahagia, aku bisa ngasih. Teman-temanku Sri Mulat itu orang yang paling tahu dapur saya tanpa perlu saya cerita. Karena dari kecil, remaja hingga dewasa hingga tua saya itu hidup di tengah-tengah mereka. Mereka tahu, apalagi Mas Tarsan. Nah, saya selalu di mana-mana cerita, di mana-mana Mas Tarsan, Mas Kadir selalu bilang bahwa kamu itu tulang punggung keluarga yang sangat berat. Tulang punggung itu banyak banget keluarga yang kamu tanggung. Gitu loh. Kita nggak tahu umur, rezeki, jodoh itu kan rahasia Tuhan yang kita nggak ngerti. Gitu.
Iya kan gitu loh. Nanti kamu kalau begini terus di masa tuamu nanti yang akan susah sendiri. Tapi ya aku bilang gitu. Iya, kasih mereka kail, jangan dikasih umpan terus. Selalu saya diingatkan gitu. Saya coba kasih kail tapi nggak berhasil. Saya coba kasih kail, aku udah coba. Tapi ya mereka nggak, ya mereka mungkin sudah terlalu nyaman dan saya sendiri yang memberi juga nyaman gitu loh. Bahagia gitu. Iya bahagia, saya itu kalau bisa memberi bahagia, makanya saya tuh kadang-kadang jaga perasaan suami saya tuh sakit hati nggak ya, gue mikirin cuma keluarga terus. Ya kadang-kadang suami saya tuh sedih gitu loh, cuman nggak diperlihatkan. Saya tahu kesedihan suami saya, gila istri saya kerja kayak gini mungkin ya, tapi saya nggak mau sudon gitu. Tapi suami saya kalau pas saya marah sama keluarga saya, udah nggak usah ditransfer, nggak usah dibayar listriknya, nggak mungkin dong. Anak saya hidup tanpa listrik di situ karena ada keluarga saya, tapi ada anak-anak saya. Kalau anak-anak saya nggak ada di situ, saya mungkin untuk ngasih pelajaran nggak saya bayar listrik biar udah. Tapi anak-anak saya ada di situ, cucu-cucu saya ada di situ. Saya mikirin terus kayak suami saya, kamu tuh kan bisa bahagia kan kalau memberi keluarga. Bisa kalau gitu. Oh ya juga ya. Ya udah transfer aja. Ya walaupun sebetulnya saya bantu juga. Tapi kalau untuk keluarga suami saya kan juga profesional sama suami saya. Kalau memang ada uang lebih profesional tetap ya kamu ambil deh berapa persen gitu. Itu kadang-kadang suami saya itu nabung. Udah punya tabungan kadang-kadang dikasih ke saya. Oh justru dari Iya itu gitu ya. iya karena suami saya itu ya alhamdulillah sih nggak punya kesenangan apa-apa ya. Baju aja kalau nggak saya paksa kadang-kadang nggak mau beli gitu. Kadang-kadang saya yang beliin gitu, nah baru dia pakai gitu. Paling mahal parfum itu berapa kalau pernah beli berlian yang paling mahal? Parfum itu saya hampir 1 lemari, udah mahal semua, nggak ada yang murah. Ada yang 10 juta, ada yang 15 juta. Kalau berlian tuh tiap hari hampir belanja itu ada 5 toko, 4 toko setiap hari. Mobil itu kan saya senang mobil kan. Mobil apa saya yang nggak punya? Punya semua. Selesai sudah karena semua memang kesalahan dari saya. Ya karena kembali lagi bahwa harta itu ujian juga. Betul. Jangan salah. Saya diberi amanah sama Allah, diberi kemewahan, diberi apa aja yang gue mau dikasih, tapi saya salah gunakan dengan saya tergelincir. Udah, saya tuh habisnya juga sampai sekarang nggak ngerti loh Mbak. Ya sekarang saya ini itu kemarin buat apa ya bisa ya buat apa gitu-gitu aja. Kalau cuma buat makan aja masa sampai segitu sih gitu loh. Kan nggak ada yang butuh modal gede banget juga kan gitu loh. Ya itulah kita yang ngerti apa kalau udah kuasa Allah itu kita Allah cabut nikmat ya. dan tidak ada penyesalan buat saya. Saya tetap memohon, meminta. Semuanya tetap memohon, gak ada hentinya. Jangan tinggalkan saya ya Allah, jangan tinggalkan saya. Udah gitu aja, tinggalkan saya ya Allah. Orang yang selama ini kamu percaya. Apa sih yang gak dikasih gitu loh. Anak dikasih, suami dikasih, orang baik. Gitu loh. Tapi ternyata dengan keadaan saya kayak gini masih banyak orang yang perhatian sama saya. Itu kalau nggak jalannya Allah nggak akan berjalan. Nggak tahu saya jadi apa. Saya masih diundang di sana, di sini, diundang di sana, di sini. Itu kalau nggak rezeki jalannya Allah nggak ada. Mau kecil, mau besar, rezeki itu kan beda-beda kan. Allah kasih itu. Tas yang bisa aku jual, yang nggak bisa aku jual ya masih bisa dipakai. Masih adalah sisa 1, 2, 3 masih ada. Karena memang nggak laku dijual. Karena mungkin ada cacatnya, ada apa gitu ya. Kalau yang masih bagus-bagus ya aku jual semua udah. Ya kalau ngekos itu kan karena aku dulu operasi kayaknya di Jakarta kan. Masa aku mau tinggal di hotel boncos dong Mbak. Kamu apalagi di apartemen, aku paling takut tinggal di apartemen, aku paling takut banget, nggak berani. Dulu pernah tinggal di apartemen, waktu itu masih ada anak cucu rame kan. Terus pas aku kena cancer pertama kali, anak cucu memutuskan untuk pulang ke Solo semua. Mama biar konsen kesakitnya sama bapak, jadi nggak terganggu keramaian cucu apa-apa kayak gitu. Nah akhirnya ditinggal, aku nggak berani tinggal di apartemen, nggak berani. Itu kalau pulang malam gitu lewat basement gitu, kayak ada yang lihat, ada yang apa kayak gitu-gitu. Udah yang udah kayak parno banget deh. Pokoknya takut lah Mbak, naik lift gitu takut gitu. Apalagi aku pernah kena ada gempa itu turun dari lantai 15 sampai ke bawah, turun naik lewat tangga loh, bahkan nggak boleh masuk lift kan. Lewat tangga, bayangin udah nggak pakai bram, cuma dasteran. Coba bayangin turun semua satu apartemen apa?
Itu 3 kali kan agak udah, apalagi kamarnya kan gede, oh tadi 4 kamar kan, kami memang penuh kan waktu itu kamar. Udah pindah aja tuh, terus pindah aja deh, terus di depannya ada kos-kosan, di depan apartemen itu keponakan saya kebetulan kos di situ karena keponakan saya kan fotografer kan di situ. Kos di tempat saya aja mah, bagus kok mah, enak kok mah. Ya udah kebetulan waktu itu kan ada keponakan saya, ya udah saya ambil kamar di situ. Nah udah 3 tahun karena saya juga menghadapi operasi, kan suami saya juga butuh pulang mandi, ganti baju, terus nanti aku pulang kan nggak mesti langsung ke Solo, mesti harus kontrol dulu sehari 2 hari gitu kan. Jadi copot apa ini kan masih kemo, masih jalan kemo 3 minggu sekali, 3 minggu sekali kan nggak mungkin pulang Solo ke sini pulang Solo. Ya udah terus ngambil kos-kosan itu karena untuk stay kemo, stay untuk itu aja. Nah kebablasan lah 3 tahun. 3 tahun ini. Ya selama aku kena cancer ini pokoknya 3 tahun. Dan 3 tahun itu lingkungan itu sendiri mendukung nggak sih? Ini ada Mbak Nunung loh di sini. Mendukung Besar. apa mereka orang bekerja semua kok Mbak, bukan orang yang nggak kerja, mereka orang bekerja semua. Jadi ya kalau siang itu sepi, pagi itu udah sepi banget gitu, dan sore itu baru rame ya si hello aja. Mereka ramah-ramah sama saya ya. Ya saya di situ juga bisa menjaga diri kan Mbak gitu. Makanya kalau ada info yang banyak banget di sana saya nggak bisa ngadepin gitu kan, saya juga menjaga yang lain kan. Kalau cuma 1, 2, 3 itu saya masih mau ketemu, tapi kalau udah yang lebih dari 10, lebih dari kan aku juga harus menjaga mereka ya. Mungkin mereka sih nggak terganggu, tapi kan aku punya perasaan kan nggak enak. Aku tinggal di situ kan ngekos, kan bukan hanya aku sendiri yang ngekos. Ya kalau dibilang nyaman, dibilang nggak nyaman ya nggak nyaman Mbak. Bilang di kamar bangun tidur kamar mandi, bangun tidur kamar mandi. Nyaman bertahun-tahun ya. Memang harus begini, nggak ada pilihan lagi mau gimana. Saya mungkin dibantu banyak sekali sekarang kayak tadi Mbak Rin ya, Mbak Ray kami kayak sama Mas Pablo gitu apa nawarin rumah yang di Sentul sana. Udah di tempat tinggalin aja. Tuh kayak Jedar, Jessica Iskandar punya kos-kosan bagus mewah di Epicentrum. Saya suruh nempatin dikasih 2 kamar. Banyak banget orang yang itu. Cuman saya ini loh Mbak. Kalau saya kontrak rumah, mungkin ada rumah kosong, kan saya nggak mungkin beli tempat tidur aja Mbak. Sama sih pasti beli ini, beli. Ya kalau saya nanti istilahnya tahun depan kan kadang-kadang kita nggak enak kan Mbak. Pindah-pindah lagi, bawa-bawa lagi, itu yang membuat kadang-kadang pikiran jadi, nah kalau ngkos kan cuma bawa badan, bawa baju. Tidak ada yang Ya tak dibikin nyaman ya nggak nyaman Mbak. Kalau dibikin bosen ya bosen banget, jenuh. Makanya saya kalau nggak ada kerjaan pasti keluar sama suami saya nonton, makan gitu. Pulang-pulang malam udah capek tidur. Kalau lagi ada pekerjaan hampir tiap hari belanja apa nanti masak gitu-gitu aja. Ya untung saya nggak gila aja udah alhamdulillah loh Mbak. Udah terima kasih loh, terima kasih banget sama Allah loh. Udah loh. Dengan udah terjun bebas dikasih penyakit yang berlomba-lomba gitu gimana, tapi kan saya masih bisa bertahan, saya masih bisa kerja, saya masih strong, alhamdulillah. Saya masih bisa beraktivitas, masih bisa kepercayaan sama TV kan udah alhamdulillah. Semua jalan Allah kok Mbak. Udah kita kalau udah percaya Allah pasti dikasih jalan. Berdamai dengan semua keadaan saya. Pengalaman itu kan guru kan Mbak. Ya apalagi sekarang mereka udah pada kerja semua gitu kan. Ya kalau diberi ya, kalau aku masih bisa bantu ya bantu, tapi ya mungkin udah nggak seperti dulu. Ya aku harus memikirkan suamiku paling enggak, ya memikirkan perasaan suamiku, ya memikirkan kesehatanku yang paling penting. Udah itu aja sekarang Mbak. Aku sekarang mikirnya cuma kesehatan. Aku bisa beli obat rutin, udah bahagia banget. Dan aku terima kasih banget buat kamu ya Mas Yan. Kamu udah menjadi apa ya, benteng buat aku, benteng kekuatanku. Ya di samping Allah yang paling utama memberi kekuatan aku, tapi suamiku apa yang selalu menjadi iman aku. Terus dia yang selalu menguatkan aku. Dia bisa jadi susterku, musuhku, sahabatku, saudaraku. Dia bisa jadi apa aja suamiku. Ya untuk keluarga semoga kalian ini amanah juga kan dengan warung ini, semoga kalian bisa menjalankan dengan baik, bertanggung jawab, gak usah saling iri. Karena apa ya, kalian harus bisa mempunyai rasa memiliki. Kalau kalian bisa mempunyai rasa memiliki restoran itu, kalian pasti akan bertanggung jawab. Karena apa? Semua itu kan buat kalian dan keluarga kalian, ya kan? Saya kan hanya
memberikan sarana, walaupun ya saya tetap campur tangan, saya nggak akan lepas itu karena ini amanah juga dari Raffi kan, buat aku biar aku nggak stres, biar aku nggak apa, jadi saya juga masih setiap hari masih video call kontrol gimana. Lex, makasih banyak Sama-sama. semuanya.